Ulang. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTube Pondolona Channel. Mantap. Harapan saya dalam perubahan dari zaman ke zaman untuk kita yang pemuda sekarang, mari kita lebih ekstra hati-hati. Yang membuat zaman dia berubah adalah kita manusia, bukan zaman yang membentuk manusia.
manusia itu ya membentuk bersama sehingga dia pada orang yang terlebih dahulu. Dan ketiga apa perbedaan zaman dan zaman? Perbedaan zaman dan zaman, HP atau handphone. Manusia dahulu masih mengirim pesan atau ingin bertemu saja, mereka tidak menggunakan kendaraan. Misalnya mereka masih menggunakan kuda. Dan zaman sekarang zaman semakin canggih. Misalnya pulau, kita sekarang bisa video call lah, chat di Facebook atau bisa telepon. Sekian dari saya, sepertinya saya ucapkan terima kasih. Nanti kuda, mereka tentang motor, mobil atau sepeda. Sekarang kita itu banyak, kita suka motor, jalan di mana saya biarkan pasti menggunakan motor. Kalau kita jalan kaki pasti kita protes, karena kita sekarang itu sudah mengenal yang namanya motor, mobil atau sepeda. Yang ketiga tentang pakaian. Sekarang kita lihat orang-orang itu berpakaian ada yang sopan bahkan ada yang tidak sopan. Muda dan berbeda dengan orang yang sudah tua dan masih berkembang pemikirannya, masih sangat cerdas, masih bisa berpikir yang jauh lebih pintar dan lebih dibanggakan oleh orang-orang lain. Itu menurut saya yang pertama. Banget kita belajar di mata pelajaran sejarah. Dulu itu tidak ada parang, bisa pakai apa namanya itu? Perunggu itu, ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Ya berbagai macam alat-alat yang dulu itu yang dipakai nenek moyang kita yang tidak sama dengan yang kita pakai sekarang. Dulu itu belum ada sensor, belum ada apa-apa, tidak sama dengan sekarang. Nah, itu berkembangnya zaman. Dari dulu tidak ada televisi, tidak ada handphone, sekarang sudah ada. Itu karena pintarnya otak manusia, orang-orang muda yang kita maksud tadi itu. Nah, itu sama menurut saya. Sekarang perbedaan dari zaman. Saat ini saya di mana? Jam ini saya buat apa? Kenapa saya ada di sini? Jangan begitu. Masuklah ke dalam dirimu. Ada menuntun kamu untuk berjalan dan berjalan. Sadarkah kamu bahwa Tuhan itu ada? Kalau Tuhan ada, harus percaya bahwa Dia itu ada, betul-betul dan ada. Kita akan berbicara tentang pentingnya rekoleksi.
Rekoleksi, kata rekoleksi. Saya harus melihat apa yang sudah saya buat. Tujuan rekoleksi itu untuk menggali dan Bapa pula penguasanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pohon anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jika kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa aku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itulah Bapa dipermuliakan, yaitu dia. satu lagi, sebelah sini, selatan, maju satu, selatan. Satu orang. Jadi ini yang saya dengar tadi tentang ranting-ranting. Jadi ranting yang kedua adalah kebohongan. Jadi kebohongan itu saya potong sendiri dari mulut saya. Seperti saya membawa kepada teman-teman saya di kelas. Jadi harus potong itu yang tidak mau berkembang. Jadi ini sekarang tentang diri kita masing-masing. Kita harus mencari itu yang akan mengikuti Yesus sebagai pokok anggur, hal-hal yang tidak berguna untuk pribadimu dan masa depanmu. Karena waktu kita terbatas, mungkin masih ada yang bertanya. Jelas? Jadi saya akan simpulkan beberapa hal dari materi kita tentang pentingnya rekoleksi, yaitu kita melihat kembali hal-hal yang telah kita lakukan selama perjalanan hidup kita hingga kita menjadi kita baca dari Yohanes bab 15 ayat 1 sampai ayat 8, dan kita akan menjadi ranting-ranting yang berguna baik dalam lingkungan hidup kita, keluarga kita, dan yang lebih penting adalah buat gereja kita, karena kita ini berada di bawah kayu yang musnah. Demikian materi tentang pentingnya rekoleksi. Terima kasih buat Mama Suster yang telah memaparkan materi tersebut. Terima kasih juga buat anak-anak tersayang yang telah mendengarkan materi ini dan lebih dari itu akan melakukan dalam kehidupannya masing-masing. Demikian, terima kasih. Tepuk tangan untuk kami berdua. Tentu berbicara tentang bercermin dari orang Kudus Santo Geratus. Di sana kita akan dihantar untuk melihat kekasan dari Santo Geratus sendiri. Dari kekasan itu kita diajak untuk mengolah diri, untuk mampu bertumbuh dan memperbaharui diri. Lalu apa itu cermin? Semua sudah pernah lihat cermin? Sudah. Iya. Cermin kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia itu sebagai kaca bening yang salah satu mukanya dicat dengan air reksa dan sebagainya sehingga dapat memperlihatkan bayangan benda yang ditaruh depannya. Biasanya untuk melihat wajah ketika bersolek dan sebagainya. Seperti yang Tuhan katakan, hendaklah Roh Kudus karena aku berkudus. Apa yang kita lakukan untuk kita mencapai kekudusan yang Tuhan maksud? Yang tiga orang penanya. Ada?
dan sesama. Ketika kita sungguh mengasihi Allah, maka kita akan mengasihi sesama. Ketika kita mengasihi sesama, maka kita akan sungguh mengasihi Allah. Dalam mengasihi Allah dan sesama, di sana untuk menjadi kudus, kita tidak memulai dengan hal-hal yang besar. Ketika kita bangun pagi, kita mulai berdoa, mensyukuri kepada Tuhan yang kita alami di hari, kemudian
di